Percaya atau tidak, teman-teman, menurut banyak orang, sosok makhluk menyeramkan yang disebut Kalomba memang ada. Ramai yang mengatakan bahwa Kalomba adalah makhluk halus. Tapi tak sedikit pula ia mengatakan bahwa Kalomba merupakan makhluk yang kasat mata, hidup, dan bisa dipegang serta dilihat secara jelas nyata adanya. Bagaimana misteri sosok Kalomba itu? Apakah memang benar keberadaannya atau hanya mitos belaka? Teman-teman, siapapun yang berdomisili di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah, pasti pernah mendengar dan mengetahui legenda tentang keberadaan makhluk tersebut. Seperti apa sosok makhluk itu? Teman-teman, tulisan kali ini Tika kutip dari inmatch.id yang diberi title mengungkap misteri sosok Kalomba konon bisa dipelihara. Sebelum kita melanjutkan cerita ataupun tulisan tentang sosok Kalomba, apakah dia termasuk makhluk halus ataupun makhluk yang kasat mata? Tika berharap teman-teman sudi untuk men-like video ini, men-subscribe dan men-share channel Tika sehingga channel ini mampu dibangun untuk berkembang lebih baik, lebih maju, dan menghibur buat teman-teman semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman yang telah sudi ikhlas men-like, men-subscribe, men-share, dan mendukung pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih maju ke depannya. Teman-teman, langsung saja kita ke ceritanya. Masyarakat yang percaya akan keberadaan Kalomba mengatakan bahwa makhluk itu merupakan sosok yang menyeramkan, teman-teman. Bahkan, jika makhluk tersebut marah, bisa melenyapkan nyawa manusia hanya dalam sekejap. Berdasarkan cerita rakyat, Kalomba memang mempunyai rupa menyeramkan tapi tak jahat. Kalomba adalah makhluk berkaki 4 dengan posisi kaki yang pendek bagian depannya. Kalomba memiliki rupa yang mirip seekor kambing berbulu lebat tapi tak bertanduk. Anehnya lagi, teman-teman, Kalomba berjalan dengan kepala di belakang. Ayunan langkah dari makhluk itu seperti seekor kambing yang berjalan mundur. Bagi warga yang percaya akan keberadaannya, sangat takut jika mendengar nama makhluk tersebut. Sebab, teman-teman, meski katanya tak jahat, Kalomba divonis sebagai makhluk yang paling menakutkan. Masih menurut kepercayaan warga, Kalomba sangat gemar memakan sisa perasan perutan daging kelapa alias ampas kelapa. Hingga saat ini, ada beberapa wilayah di Pulau Sulawesi, lebih khusus di Sulawesi Tengah, masih terdapat warga yang sangat tabu jika membuang sisa parutan kelapa di halaman rumah menjelang malam hari. Penduduk meyakini kalau ampas kelapa itu akan mengundang kedatangan si Kalomba. Konon, teman-teman, jika ada yang secara sengaja membuang ampas kelapa pada malam hari, maka orang itu akan didatangi oleh Kalomba, bahkan bisa sampai jatuh sakit, dan bahkan lebih fatal lagi. Sejak zaman dahulu hingga kini, kasakusuk mengenai sosok Kalomba sangat beragam, sehingga tak ada satupun ditemukan orang yang berani menarik kesimpulan bagaimana sesungguhnya sosok Kalomba itu.
Tentang wujudnya tak bertanduk pun masih sangat kontroversi. Ada yang menyebutnya bertanduk, ada pula menyimpulkan tanpa tanduk. Menurut penuturan beberapa sumber, teman-teman, Kalomba menyerupai makhluk hidup yang mirip dengan seekor kambing. Katanya, Kalomba tinggal di sebuah hutan yang jarang dijamah oleh manusia dan bersarang dalam tanah lubang serta dapat dilihat secara kasat mata. Sempat tersiar kabar puluhan tahun silam, sejumlah warga di salah satu wilayah ditemukan tewas berjamaah lantaran mengkonsumsi daging Kalomba. Benar atau tidak, teman-teman? Konon puluhan warga yang meninggal serentak itu gara-gara memakan daging Kalomba. Mereka berani memakannya lantaran belum mengetahui tentang makhluk itu. Kronologisnya, pada waktu itu, teman-teman, puluhan warga sedang ingin menggarap lahan yang akan dijadikan lahan pertanian. Tiba-tiba saja muncul gerombolan makhluk yang mirip dengan hewan ternak kambing. Spontan saja mereka menangkap hewan itu yang kemudian disembelih, dimasak, lalu disantap. Mereka menyangka bahwa yang muncul adalah kambing hutan yang bisa dimakan oleh manusia. Puluhan warga yang menikmati daging makhluk itu akhirnya tewas secara mendadak. Sementara lainnya yang tidak sempat ikut menyantap hanya jatuh sakit. Namun teman-teman, hingga saat ini belum ada yang memastikan warga dari wilayah mana yang dikabarkan tewas berjamaah tersebut. Sejumlah sumber hanya mengetahui bahwa kejadian itu terjadi di wilayah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Masih menurut cerita rakyat, teman-teman, Kalomba dapat dipelihara. Hanya saja makhluk itu bisa diternak oleh orang-orang tertentu. Tapi katanya lagi, Kalomba dapat dipelihara oleh manusia yang siap menanggung risiko. Konsekuensi dari memelihara Kalomba sangatlah berat. Jika Kalomba tidak diberi makan oleh majikan, maka makhluk itu akan marah dan diyakini bisa menyantap majikannya sendiri. Kepada sang majikan, Kalomba bersedia dan menuruti jika diperintahkan. Mulai dari sebagai jimat kekayaan atau pesugihan hingga membunuh, Kalomba mampu melakukannya. Bisa dikata, konon Kalomba merupakan makhluk multifungsi. Teman-teman, Kalomba juga merupakan makhluk yang tidak bisa beralih majikan. Kemanapun majikannya pergi, Kalomba selalu ikut, kecuali majikannya meninggal dunia. Kabarnya, teman-teman, makhluk ini memiliki kemiripan dengan legenda di Pulau Jawa, yaitu babi ngepet. Hanya saja, sosok Kalomba menyerupai kambing, sedangkan babi ngepet mirip seekor babi. Semoga tidak ada yang berkeinginan memelihara makhluk yang menyeramkan itu, teman-teman. Menurut dongeng, di Filipina terdapat kemiripan mengenai makhluk Kalomba. Hanya saja warga negara Filipina menyebutnya dengan sebutan Saibin. Dilansir dari sebuah situs, Saibin itu berbentuk kambing, namun tidaklah bertanduk.
mirip burung gagak reptil, atau sesuatu yang samar-samar yang mirip dengan makhluk legenda New Mexico, yaitu Chupacabra, di mana sangat umum dengan semua gambaran bahwa kepalanya menggantung di antara kaki depannya yang lebih pendek dibandingkan kaki belakang. Saibin juga dikenal dengan cara berjalan mundur seperti kepiting. Perbedaan,nya dengan Kalomba, Saibin mempunyai ekor yang panjang seperti cambuk yang memancarkan bau busuk dan dua kaki seperti belalang di lehernya yang dapat membuatnya meloncat dengan jarak cukup jauh. Mereka keluar pada malam hari, teman-teman, untuk mencari anak-anak yang kemudian akan dilahap. Tetapi mereka menyimpan hati anak-anak itu untuk kemudian dijadikan sebagai jimat. Kebanyakan cerita dan penampakan banyak berasal dari daerah Cebu, Filipina. Pada tahun 2005 silam, seorang ilmuwan dari Borneo, Kalimantan, menemukan seekor karnivora yang mirip dengan kucing dan rubah, dengan kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan, yang memperlihatkan gaya berjalan yang aneh dan penampilan fisik yang cocok dengan beberapa penjelasan dari Saibin, yakni ekor yang panjang, kaki depan pendek, dapat melompat dengan jarak jauh, karnivora. Teman-teman, sampai saat ini belum ditemukan bukti nyata yang menyatakan apakah Kalomba adalah makhluk halus ataukah makhluk yang tak halus. Yang jelas, teman-teman, sosok Kalomba sudah tak asing lagi di telinga kita, khususnya orang-orang yang tinggal di Pulau Sulawesi, apalagi yang berdomisili di Sulawesi Tengah. Pastinya makhluk Kalomba ini masih merupakan mitos dan legenda yang tetap hidup dan kerap menjadi selentingan cerita. Mungkin dari teman-teman yang berasal di luar Pulau Sulawesi memiliki cerita legenda yang sama dengan kisah daripada sosok Kalomba. Teman-teman dapat membagikan melalui kolom komentar atau membagikan cerita yang lebih detail tentang sosok yang mungkin saja memiliki kemiripan dengan sosok hantu Kalomba. Demikian, teman-teman, sebuah cerita yang Tikaka kutip dari inmatch.id yang berkisah tentang mengungkap misteri sosok Kalomba yang konon bisa dipelihara. Tikaka berharap semoga teman-teman men-like video ini, men-subscribe, serta ikhlas dan sudi untuk men-share channel Tikaka sehingga channel ini mampu berkembang lebih baik, lebih maju, dan dapat memberikan yang terbaik sebagai hiburan maupun referensi ataupun pengetahuan tentang kisah maupun cerita yang bergenre mistis, misteri, dan horor. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua, rezeki yang tak putus-putusnya kepada kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya kepada teman-teman yang telah ikhlas dan sudi men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Tikaka. Terima kasih sekali lagi, teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.